Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Febriani dengan NIM C1K081008. Saya dari program studi budidaya perairan Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Nah, pada kesempatan ini saya bertujuan untuk menjelaskan beberapa hasil penelitian yang menjelaskan tentang udang faname. Seperti yang kita telah ketahui bersama, udang faname itu merupakan salah satu komoditas perikanan yang sedang dikembangkan dalam usaha budidaya di tambak karena produktivitasnya yang tinggi dan meningkatnya permintaan pasar akan komoditas di luar negeri. Nah, udang faname ini memiliki beberapa keunggulan, di antaranya dapat dipelihara dengan kepadatan tinggi, pertumbuhannya juga cepat, dan memiliki daya tahan yang tinggi terhadap serangan penyakit, pengaruh lingkungan yang buruk, dan komposisi daging udang faname lebih tinggi dibandingkan dengan udang windu. Nah, udang faname ini juga bersifat eurihalin, yaitu dapat bertahan dalam salinitas yang luas, sehingga dapat dipelihara di daerah pantai yang salinitasnya 1-40 ppt. Nah, sedangkan larva udang faname ini dia dapat bertahan hidup selama 98 jam dengan penambahan kalsium dengan dosis 80 ppm pada media air bersalinitas 0 ppt. Nah, sekarang hasil penelitian pertama yaitu dengan judul kinerja pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup udang faname Lithopenaeus faname pada salinitas 30 ppt, 10 ppt, 5 ppt, dan 0 ppt. Nah, yang penelitian ini dilakukan oleh Ramadi Aziz dari Universitas Institut Pertanian Bogor. Selanjutnya pada jurnal ini terdapat 4 perlakuan. Perlakuan K salinitas 30 ppt sebagai kontrol, kemudian perlakuan P1 salinitas 10 ppt. 10 ppt dilakukan penurunan salinitas 2 ppt per hari. Kemudian perlakuan P2 dengan 5 ppt dilakukan penurunan salinitas 2,5 ppt per hari. Kemudian pada P3 0 ppt dilakukan penurunan salinitas 3 ppt per hari. Pemeliharaan udang ini dilakukan selama 40 hari. Adapun hasil dan pembahasannya di mana diperoleh nilai laju pertumbuhan spesifik udang faname pada hari ke-20 pada perlakuan P1 dan P2 tidak berbeda nyata terhadap perlakuan K, namun berbeda nyata terhadap perlakuan P3. Sedangkan pada hari ke-40 menunjukkan perlakuan P1 dan P2 tidak berbeda nyata, namun berbeda nyata terhadap perlakuan K. Kemudian ada juga nilai konversi pakan atau FCR-nya, di mana diperoleh nilai konversi pakan udang faname pada hari ke-20 dan perlakuan P1, P2, dan P3 tidak berbeda nyata namun berbeda nyata terhadap perlakuan K. Sedangkan pada hari ke-40 setiap perlakuan menunjukkan perbedaan yang nyata antara perlakuan yang lainnya. Laju pertumbuhan spesifik pada hari ke-20 perlakuan P3 lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Hal ini disebabkan karena udang lebih banyak makan untuk mendapatkan energi sebagai pertumbuhan. Selain untuk pertumbuhan energi digunakan untuk kegiatan molting, sehingga konsumsi pakan pada perlakuan P3 lebih banyak dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Nilai konversi pakan atau FCR dapat menggambarkan efisiensi pakan untuk pertumbuhan. Di hari ke-20 masa pemeliharaan, nilai FCR perlakuan K berbeda nyata terhadap ketiga perlakuan lainnya. Namun pada hari ke-40 setiap perlakuan menunjukkan perbedaan yang nyata antar perlakuan lainnya. Pada salinitas rendah, udang faname mengkonversi pakan menjadi energi untuk mempertahankan hidup, pertumbuhan dan molting sehingga udang banyak membutuhkan suplai makanan. Selain itu, konversi pakan merupakan indikator untuk menentukan efektivitas pakan. Semakin kecil nilai konversi
Konversi yang dihasilkan menunjukkan penggunaan pakan tersebut semakin efisien. Nah, selanjutnya judul jurnal mengenai pengaruh penambahan kalsium dan salinitas aklimasi terhadap peningkatan sintasan poslarva udang faname yang dilakukan oleh Erly Kaligis, D. Djoko Setianto, dan Ridwan Affandi. Di jurnal ini terdiri dari 16 perlakuan dengan 3 ulangan dibedakan berdasarkan penurunan salinitas, yaitu 0 ppt, 2 ppt, 4 ppt, 6 ppt dengan penambahan kalsium, 0 ppm, 50 ppm, 100 ppm, dan 150 ppm dalam media pengencer air tawar. Di mana perlakuannya ada 4, yaitu tanpa penambahan kalsium. Terus perlakuan B penambahan 50 ppm, perlakuan C penambahan 100 ppm, perlakuan D penambahan 150 ppm. Percobaan utama juga dilaksanakan selama 4 hari, namun dengan salinitas akhir yang dituju yaitu 2 ppt. Kita lanjut ke hasil dan pembahasan, di mana hasil pengukuran kerja osmotik dan tingkat konsumsi oksigen poslarva dengan perlakuan penambahan kalsium selama aklimasi ke salinitas 2 ppt. Tingkat kerja osmotik adalah selisih antara osmolaritas cairan tubuh dengan osmolaritas media. Tingkat kerja osmotik pada seluruh perlakuan berkisar antara 96,7 sampai 859,7 per liter H2O. Tingkat konsumsi oksigen rata-rata berkisar antara 2,17 mg oksigen per gram pada kontrol 25 ppt sampai 2,79 mg oksigen per gram kali jam pada perlakuan A. Berdasarkan analisis statistika penambahan kalsium, perlakuan A sampai D tidak berpengaruh nyata terhadap tingkat kerja osmotik dan tingkat konsumsi oksigen, yang mengindikasikan bahwa banyaknya mineral terlarut atau salinitas mempengaruhi proses fisiologis poslarva. Tingkat kerja osmotik adalah salah satu indikator untuk menjelaskan proses yang dialami hewan air selama periode stres. Nilai osmolaritas media akan naik seiring meningkatnya kelarutan kalsium media. Berdasarkan hasil yang didapat, nilai osmolaritas cairan tubuh juga memiliki pola yang sama. Peningkatan salinitas media akan meningkatkan osmolaritas cairan tubuh udang. Pada salinitas 25 ppt, nilai osmolaritas media mendekati nilai osmolaritas cairan tubuh udang. Oleh karena itu, tingkat kerja osmotik dicapai lebih rendah di salinitas 25 ppt daripada salinitas 2 ppt. Perbedaan nilai tingkat kerja osmotik mengindikasikan tingkat stres berbeda dialami udang. Pada 25 ppt, salinitas menunjukkan keadaan mendekati titik isoosmotik, menggambarkan beban osmotik terendah pada udang yang dihubungkan dengan kondisi optimal bagi pertumbuhan. Keadaan berbeda pada salinitas 2 ppt yang menunjukkan tingkat kerja osmotik cukup tinggi, mengindikasikan terjadi peningkatan stres. Kemudian ada juga tentang mengenai tingkat konsumsi oksigen pada keadaan metabolisme basal, menggambarkan proses metabolisme terjadi saat udang hanya mampu memanfaatkan energi untuk aktivitas dasar seperti osmoregulasi, kerja jantung, respirasi, dan sebagainya. Tingkat konsumsi oksigen udang yang cenderung sama antara perlakuan A hingga B menggambarkan pemanfaatan energi untuk osmoregulasi relatif tinggi. Namun, pada salinitas 25 ppt, tingkat konsumsi oksigen lebih rendah, mengindikasikan pemanfaatan energi lebih rendah dibandingkan salinitas 2 ppt. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan yang saya lakukan selama penjelasan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.